Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan kembali mulai ibadah kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan yang boleh kita rasakan sampai saat ini. Dan sebelum itu, mari saya mengundang Bapak Ibu semua untuk mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan tertinggi bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan, Bapa kita, dan dari Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita angkat pujian, With All I Am. With all I am.
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Maha Rahim dan Maha Pengasih, terima kasih atas segala kebaikan Tuhan atas hidup kami yang melampaui segala akal, yang dimana kami menerima kasih karunia Tuhan yang sangat-sangat berlebih di dalam hidup kami. Biarlah kami peka untuk merasakan kasih karunia Tuhan, dan kami juga ingin mengembalikannya juga di dalam bakti kami kepada Tuhan. Ketika kami memuji, ketika kami menyembah Tuhan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk melakukan yang terbaik kepada Tuhan. Mampukan kami yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena kami menyadari bahwa banyak segala pelanggaran yang telah kami lakukan. Banyak segala dosa yang telah menyakiti hati Tuhan. Kami sungguh-sungguh menjadi orang yang berdosa. Kami melukai dan membuat sedih hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, dalam doa ini kami mengucapkan pengakuan-pengakuan segala perbuatan dosa yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan. Baik itu yang disengaja maupun tidak disengaja. Baik itu dikatakan yang nyata maupun yang tersembunyi, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kami datang kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa pelanggaran kami. Ampuni kami Tuhan, karena Engkaulah yang empunya, hanya Engkaulah yang mampu untuk mengampuni, menyucikan segala dosa, kesalahan kami. Biarlah kami terus bertobat di dalam setiap kehidupan kami. Kami bertobat dan menjauhi segala yang tidak menyenangkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Karena Engkaulah yang menyucikan. Karena Engkau yang bisa membuat dosa kami menjadi putih seperti salju. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, tentang Dialah semua nabi bersaksi, bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali. Mari kita memuji Tuhan, kita angkat pujian, sebab Tuhan baik.
Salam Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 17 sampai dengan 24. Lakukanlah kebajikan kepada abdimu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintah-Mu terhadap aku. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatan-Mu. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, abdimu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, menjadi penasihat-penasihatku. Demikianlah mazmur Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat pujian, karya terbesar. Yang terindah
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 22 ayat 24 sampai dengan 30. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Saat ini kita mau berdoa dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat hari ini, di mana pada saat ini kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau memberkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebagian daripada firman, yaitu dengan tema pertengkaran para murid memperebutkan kedudukan. Siapakah yang terbesar di antara mereka? Kita langsung buka di dalam Lukas 22 ayat 24 sampai ke 30. Jika kita lihat judul dalam perikop ini adalah percakapan waktu perjamuan malam. Namun jika kita lihat dalam isi, ternyata beda. Isi dalam perikop ini justru sebuah pertengkaran dalam memperebutkan sesuatu kedudukan, bukan hanya sebuah percakapan. Dalam perjamuan Paskah terakhir, dengan para muridnya, Yesus berbicara tentang topik yaitu kepemimpinan. Di sini Yesus melihat para murid debat kusir dan bertengkar hebat mengenai siapakah yang terbesar derajat kedudukannya dalam kerajaan yang dipimpin Yesus kelak. Di ayat 24, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus, siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka. Para murid melihat kerajaan Kristus berdasarkan pandangan materialisme. Mereka mengira ketika kelak Yesus memimpin menjadi raja, itu sama halnya seperti raja di dunia memimpin. Maka tidak heran jika mereka berambisi untuk diikutsertakan dalam pemerintahannya. Sehingga hal ini menyebabkan mereka memperdebatkan siapakah yang terbesar di antara mereka. Karena pikiran mereka adalah sebuah kedudukan. Menanggapi pertengkaran mereka, Yesus membandingkan kepemimpinan dunia dengan kepemimpinan rohani. Pemimpin dunia mengandalkan kekuasaan yang ada pada seseorang untuk memerintah orang lain. Cenderung
mendominasi dan juga diktator. Namun sebaliknya, menjadi murid Kristus harus mau menjadi orang yang melayani dan bukan dilayani. Ayat 25, Yesus berkata kepada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Dalam hal ini, Yesus menjelaskan kepada para murid bahwa kepemimpinan yang sebenarnya yang diinginkan Yesus bukanlah kepemimpinan yang seperti dunia. Ayat 26, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Kemudian Yesus menegaskan kembali kepada mereka melalui pertanyaan sebagai berikut di ayat 27. Sebab, siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Secara realita, ukuran dunia, dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa seseorang yang duduk makanlah yang lebih besar kedudukannya dibandingkan dengan pelayan yang menghidangkan makanan. Contoh, dalam rumah tangga, bahwa sewajarnya pembantulah yang menyediakan makanan bagi majikannya. Majikan duduk dan pembantu melayaninya. Bukanlah sebaliknya. Contoh lain, ketika memesan makanan di sebuah restoran, pastilah yang dilayani adalah pembeli, bukanlah pembeli melayani, menjadi pelayan bagi pelayan restoran. Namun di kalimat terakhir pada ayat ke-27, Yesus mengatakan hal yang berbeda dari pandangan kacamata mereka dan pandangan dunia pada umumnya. Tetapi aku duduk di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kepemimpinan bukanlah kesempatan untuk menerima hak istimewa, tetapi sebuah tanggung jawab dalam pelayanan yang harus dilakukan dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Yesus sendiri telah memberikan teladannya bahwa ia ada di tengah-tengah mereka menjadi pelayan. Dari hal ini seolah-olah Yesus mau mengatakan bahwa kebesaran seseorang bukanlah dilihat dari kedudukan atau kekuasaannya, kekuasaan yang dimilikinya, melainkan dari sikap hidup dan bagaimana ia melayani orang lain dan juga melayani Tuhan. Jika kita perhatikan di sini pada ayat 26, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Pada ayat ini, Yesus memakai kata muda dan pelayan untuk memberikan gambaran dari apa yang ia maksudkan tentang figur seorang pemimpin. Jika kita lihat dalam tradisi pada masa itu, orang yang paling muda usianya itu dipandang rendah dalam urutan hierarki keluarga, sosial, dan bahkan agama. Dan seorang pelayan juga dipandang sebagai orang rendahan yang tidak memiliki kebebasan. Martabat dan tugas pelayanan adalah hanya melayani kebutuhan daripada orang lain. Namun ada yang menarik dalam perikop ini. Kata pelayan bukan memakai kata doulos, melainkan memakai kata diakonos. Jika mengacu kepada pemakaian kata doulos, berarti sebagai orang yang tidak memiliki hak atas hidupnya. Karena orang tersebut adalah budak. Namun pemakaian kata diakonos ini memiliki arti sebagai pelayan dalam hubungannya dengan melayani. Yang artinya seseorang yang memiliki hak namun mau menjadi pelayan. Atau dengan kata lain,
bahwa seseorang yang seharusnya memiliki hak, namun dia rela kehilangan hak. Yesus menjelaskan bahwa kodrat sejati kepemimpinan rohani adalah seseorang yang mau mengabdi. Artinya adalah kepemimpinan bukan berbicara tentang kekuasaan untuk menaklukkan orang lain, melainkan mengenai melayani orang lain tanpa pamrih. Jadi dalam hal ini Yesus sedang mengajarkan kepada murid-murid dan juga kepada kita bahwa melayani Tuhan bukanlah sebuah ajang untuk mencari sebuah jabatan dan juga pengakuan daripada manusia. Melainkan yang dimaksud melayani adalah mengabdi dan memberi diri untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Dalam konteks ini, Yesus memberikan teladan yang begitu luar biasa kepada murid-muridnya dan juga kepada kita hari ini. Bahwa dia yang statusnya sebagai raja mau dan rela menjadi abdi dan pelayan di tengah-tengah umat. Ayat 27 bagian akhir, ia datang melayani dan membasuh kaki para murid-muridnya. Ia memberi contoh konkret bahwa yang terbesar di kerajaan surga rela menjadi kecil dan kerdil. Dengan mengorbankan hidupnya bagi penebusan dosa manusia, Yesus memperoleh kuasa dari Bapa surgawi atas dunia ini. Dengan kuasa itu, Yesus berhak menentukan hak-hak kerajaan Bapa bagi mereka yang berkenan kepadanya. Ayat 29-30. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Sebagai penutup dalam khotbah saya hari ini, dari renungan firman Tuhan ini, kita telah melihat contoh real teladan seorang pemimpin yang melayani, yaitu Yesus sendiri. Melayani Tuhan harus dengan kerendahan hati. Jangan menjadi sombong dan merasa hebat ketika sudah dipercaya untuk pelayanan mimbar. Baik itu pemimpin pujian, singer, pemain musik, penerima tamu, operator, bahkan penyampai firman. Mari kita jadikan model kepemimpinan Yesus sebagai gaya hidup kita. Dan terus bergandeng tangan untuk bersama-sama mengiring Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur buat firman-Mu hari ini. Dan biarlah firman-Mu hari ini tertanam dan bertumbuh subur dalam setiap hati kami. Dan biarlah kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan firman ini tidak kembali dengan sia-sia, melainkan firman ini hidup dalam setiap pribadi kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih di dalam ibadah ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan mendengar apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Biarlah itu semakin menguatkan di dalam hidup kami. Biarlah itu menjadi pelita di dalam setiap langkah-langkah hidup kami. Maka untuk itu Tuhan, kiranya Engkau juga berkenan memberkati pelayan-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan berkati pekerjaannya, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati kehidupannya. Biarlah apa yang beliau lakukan itu semakin memuliakan Tuhan untuk menampakkan bahwa Tuhan sungguh hidup di dalam dirinya. Dan biarlah melalui pelayanan beliau banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan
untuk Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia, baik dalam bidang perekonomian yang sekarang sedang dalam pemulihan. Tuhan berkati bangsa ini, kiranya perekonomian yang ada di dalam bangsa Indonesia tidak terpuruk, tetapi semakin ke arah yang lebih baik, sehingga rakyat Indonesia boleh memperoleh suatu kesejahteraan yang baik, boleh memperoleh kehidupan yang layak, sehingga rakyat Indonesia boleh menjalankan kehidupannya seperti sedia kala. Tetapi terlebih daripada itu Tuhan, kiranya Engkau memberikan hati yang takut kepada rakyat Indonesia, sehingga bangsa ini di dalam keadaan yang stabil, dalam keadaan yang aman, sehingga kami boleh hidup di bangsa ini untuk beribadah datang kepada Tuhan dengan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa ini untuk dapat menjalankan bangsa ini, dapat mengelola bangsa Indonesia ini dengan baik. Dari pemerintahan yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan memberkati para pemimpin-pemimpin ini dengan hati yang takut kepada Tuhan. Dan juga berkati Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia dimanapun berada. Kiranya GPI boleh bertumbuh, boleh memberkati banyak orang, boleh menjangkau jiwa-jiwa untuk dapat datang kepada Tuhan, untuk hidup di dalam Tuhan. Biarlah melalui GPI dimanapun berada, banyak jiwa yang diberkati, menjadi terang bagi orang-orang masyarakat di sekelilingnya. Berkati juga sinode GPI, para pemimpin di sinode ini. Tuhan memberikan hikmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka dapat memimpin, dapat membuat kebijakan-kebijakan dengan hikmat Tuhan, dengan menjalankan sinode GPI dengan hati yang takut kepada Tuhan. Biarlah hati para pemimpin di GPI penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami bersyukur segala kebaikan Tuhan atas kami. Dan kiranya juga kami boleh bertahan di dalam setiap keadaan dalam diri kami, terutama di dalam pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan boleh berkenan untuk dapat pandemi COVID-19 ini dapat tertangani dengan baik. Tuhan, kami berharap apa yang baik atas bangsa ini. Kami berharap apa yang baik di dalam diri setiap umat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga akan menutup doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Dan saya mohon untuk semua umat Tuhan bangkit berdiri. Demikianlah doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, sama-sama kita akan membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Filipi 2 ayat 5. Dalam hitungan ketiga kita akan bacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah telah usai. Kita telah memuji, kita menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Pada saat ini, arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Bapa kita melalui perantara anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan kuat Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah kita telah selesai. Silakan mengambil satu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Berikut adalah pakaian bekas untuk wanita dewasa yang akan kami bagikan ke daerah Tanah Abang. Demikian, ketika menyerahkan pakaian ini akan ada disertai dengan sebungkus snack yang sederhana seperti ini. Jadi setiap bungkus pakaian akan mendapat sebungkus snack. Kami sudah siapkan sejumlah dengan jumlah dari pakaian bungkusannya. Berikut ini adalah sumbangan atau donasi pakaian layak pakai untuk anak-anak kecil yang putri. Pada saat diberikan, setiap bungkusan atau setiap orang akan juga mendapat sebungkus dari beberapa bungkus snack. Demikian, setiap bungkus disertai dengan snack yang juga dibungkus. Nah, ini adalah goodie bag yang akan dibagikan ke anak-anak sekolah minggu ya. Kita lihat isinya. Coba Ton, dibuka sini Ton, di bawah sini. Dibuka. Nah, ini adalah isinya ya. Ada 2 buku mewarnai, 1 krayon, kemudian ada beberapa snack. Kita lihat lagi isi yang selanjutnya. Silakan dibuka. Nah, ini isinya sama ya, 2 buku mewarnai, 1 krayon dan beberapa snack dalam jumlah yang sama. Demikian total ini adalah 120 goodie bags. Tuhan memberkati.